kita sudah buat tentang peraturan kelas. Peraturan kelas itu sudah diganti dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini adalah kita buat kesepakatan bersama di dalam kelas kita ini. Kita buat kesepakatan supaya kita bisa belajar dengan nyaman, kita bisa senang, kita bisa aman di dalam kelas ini. Jadi kesepakatan kelas ini, keyakinan kelas yang kita buat ini nanti dibuat oleh kalian. Nanti kalian yang akan membuatnya, kita sepakati bersama supaya dan nilai-nilai itu nanti akan ditanamkan di dalam diri kalian. Nilai-nilai itu ditanamkan di dalam diri kalian. Jadi bisa pahami sebelumnya juga ibu sudah pernah sampaikan tentang ini. Jadi hari kita langsung saja bagaimana setuju? Ya, kita langsung saja. Kita mulai, nanti ibu yang tulis Kita mulai dari yang pertama. Kira-kira siapa yang membuat keyakinan kelas yang pertama? Apa? Iya, bersikap jujur. Bagaimana? Setuju tidak? Tulis jujur. Ya, jujur. Yang kedua, iya, saling menghargai. Sudah tidak? Saling menghargai. Saling menghargai. Sekarang yang ketiga. Mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan dengan doa. Iya, betul sekali. Kita harus mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan kita dengan apa? Doa. Ya. Iya, sepakat atau tidak? Saling peduli. Masih ada? Ya, silakan. Iya, menjaga apa? Menjaga kebersihan. Masih ada? Ya, silakan. Menjaga ketertiban dan kerapian. Iya, betul sekali. Sepakat atau tidak ini? Menjaga apa tadi? Menjaga ketertiban dan Bercanda? Silakan Rizky. memudayakan membaca. Iya, memudayakan apa? Membaca. Kita kan ada pojok baca, toh? Nah, kita harus memudayakan membaca. Ya. Masih ada lagi? Nah, jadi kita sudah buat keyakinan kelas ini akan kita jalankan selama proses pembelajaran kita. Jadi kubacakan lagi. 1. Bersikap jujur. 2. Saling menghargai. 3. Mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan dengan doa. 4. Saling menghormati. 5. Saling peduli. 6. Menjaga kebersihan dan kesehatan. 7. Menjaga ketertiban dan kerapian. 8. Memudayakan membaca. Sudah tepuk tangan dulu. Ya, ini adalah keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Bagi kita yang harus menjalankan ini, ya. Setuju? Setuju. Kita semua.
Salam sejahtera untuk kita, salam bahagia. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah berkenan hadir di tempat ini. Pada hari ini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang budaya positif. Budaya positif ini kami sudah dapat pada kegiatan program guru penggerak. Jadi hal-hal baik yang didapat di program guru penggerak, kami harus bisa berbagi praktik-praktik baik kepada Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Pada kesempatan ini sudah sepatutnya kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena atas segala berkat dan perlindungannya untuk kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di sini, bisa berkumpul lagi di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Baik, kita lihat yang pertama, budaya positif. Jadi sebelum kita mempelajari atau mendengarkan pemaparan materi tentang budaya positif, kita buat terlebih dahulu kesepakatan. Jadi dalam program pendidikan guru penggerak itu kami biasa sebelum memulai kegiatan, kami biasa membuat kesepakatan bersama yang dinamakan dengan kesepakatan kelas. Kenapa dibuat seperti ini? Tujuannya supaya proses atau kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Kita lihat di situ kesepakatan kelas yang pertama, ketika pemateri memberikan materi, semua peserta itu menyimak, kita semua mendengarkan. Kemudian berbicara ketika diberikan kesempatan. Ketika diberikan kesempatan kita berbicara. Kemudian saling menghargai perbedaan pendapat. Ketika ada teman yang berbicara, kita yang lain mendengarkan. Kita saling menghargai. Kemudian berpartisipasi aktif. Aktif itu dalam arti bahwa kalau misalnya ada saya memberikan pertanyaan, teman-teman bisa menjawab atau menanggapi. Atau mungkin ada yang mau menambahkan tentang ini, kesepakatan supaya kita bisa kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Saya setuju teman-teman? Oke, baik, terima kasih. Berikut kita lihat dalam budaya positif ini, sebentar kita akan mendengarkan materi tentang yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, tentang motivasi perilaku manusia. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima itu tentang posisi kontrol restitusi. Yang keenam, bagaimana cara kita untuk membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing. Dan yang ketujuh tentang segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita ini hari mau mendengarkan materi tentang budaya positif. Kira-kira mungkin ada Bapak Ibu guru atau teman-teman di sini sudah mengetahui mungkin kira-kira apa maksud atau makna dari kata budaya positif. Saya rasa kata budaya positif ini juga familiar untuk kita, bukan kata yang baru kita dengar. Mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan ini, apa yang dimaksudkan dengan budaya positif? Ya, silakan Ibu Mary. Budaya sendiri merupakan kebiasaan perilaku manusia yang positif. Sedangkan positif itu sesuatu yang baik untuk kita, yang baik untuk kita sendiri, dan kita bisa merubah keadaan sekeliling kita sesuai dengan keinginan kita, bahwa itu harus sesuatu yang dilaksanakan itu harus berubah menjadi
dan hal yang tidak baik menjadi yang baik. Gitu, saya kembalikan. Iya, baik. Terima kasih untuk Ibu Mary. Mungkin yang lain lagi? Oh iya, silakan di belakang Ibu Lin. Pemahaman kita tentang Kesempatan yang diberikan. Menurut pemahaman saya, budaya positif itu merupakan suatu kebiasaan yang baik yang diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, saya Baik. Terima kasih Ibu yang sudah berpendapat dari guru agama. Kami mungkin. Suatu kesepakatan bersama yang dijalankan untuk waktu yang lama. Oke, baik. Terima kasih ya. Nah, jadi tentang budaya positif ini awalnya juga sebelum kami para CGP calon guru penggerak angkatan 7 sebelum mempelajari tentang modul yang tentang budaya positif ini modul 1.4 bahwa kami juga berpendapat seperti ini ya. Berpendapat seperti ini bahwa budaya positif itu hal-hal baik atau kebiasaan baik yang harus kita tanamkan di sekolah. Kita lihat lanjut ke slide berikutnya. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, jadi Bapak Ibu kita kenal tahu siapa Ki Hajar Dewantara, itu tokoh pendidikan dan juga merupakan Menteri Pendidikan Kebudayaan kita yang pertama. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi oleh sebab itu, sebagai pendidik, kita hanya dapat menuntun tumbuh kembangnya anak. Kita dapat menuntun tumbuh kembangnya anak atau kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat memperbaiki tingkah lakunya, bukan dasarnya. Itu maksudnya bagaimana Bapak Ibu bahwa anak-anak itu ketika mereka lahir itu atau sebagai manusia itu mereka sudah memiliki karakteristiknya sendiri. Kita tidak bisa mengubah, kita hanya bisa menuntun mereka, membimbing, mengarahkan mereka dalam arti bahwa meninggalkan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang buruk, menuju ke arah-arah yang baik, yang positif, memunculkan sifat-sifat yang positif. Jadi kita sebagai guru itu kita tidak bisa memaksakan anak sesuai dengan kehendak kita. Kita hanya bisa menuntun mereka. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menuntun mereka, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Itu adalah menurut pendapat dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita lanjut ke slide yang berikutnya tentang budaya positif, ya. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi itu budaya positif, itu nilai-nilai kebiasaan. Nilai-nilai kebiasaan itu seperti apa? Itu nilai-nilai baik, ya. Nilai-nilai atau hal-hal baik, kebiasaan-kebiasaan baik yang berpihak kepada murid. Dalam arti bahwa anak itu merdeka dalam hal belajar. Berpihak kepada murid bukan berarti bukan sesuai kemauan kita guru. Kita guru tidak berhak untuk mengatur dalam arti bahwa sesuai dengan keinginan kita. Itu bukan seperti itu, ya. Baik, kita lihat slide berikutnya. Perubahan paradigma, ya. Perubahan paradigma tentang budaya positif ini. Perubahan paradigma itu bisa paham, ya? Paradigma itu seperti gagasan yang mendasar, teori, pemikiran, perubahan. Yang pertama, untuk membangun budaya positif di sekolah, perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak,
tercipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Merdeka, merdeka dalam arti bahwa mereka itu bisa belajar dengan merdeka tanpa ada beban, tanpa ada paksaan dari kita. Menyediakan lingkungan yang positif, yang nyaman, sehingga mereka itu nyaman untuk belajar di sekolah. Jadi disiplin dikatakan dengan kontrol, dalam hal ini bahwa kontrol guru dalam menghadapi murid. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi sekarang coba Bapak Ibu membayangkan saja bahwa Bapak Ibu itu menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan. Jadi bisa bayangkan, bisa praktekkan juga bisa. Jadi misalnya ada sesuatu yang sangat berharga di kepalan tangan Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Karena begitu penting atau begitu berharganya benda tersebut itu bagi Bapak Ibu. Kemudian ada rekan di sebelahnya atau rekan kita punya teman Bapak Ibu yang memaksa, kemudian ada yang membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, mengkritik, dan bahkan ada yang menawarkan uang, misalnya uang 1 juta, 2 juta, atau 1 miliar dan sebagainya, jumlah uang itu. Kemudian apakah bersediakah kita membuka kepalan tangan kita? Bersediakah kita membuka kepalan tangan kita? Jadi pertanyaan untuk kita, kira-kira apakah Bapak Ibu akan membuka kepalan tangan dengan bujukan, godaan, atau paksaan dari teman-teman Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu akan bertahan dan menolak membuka kepalan tangan sekuat tenaga sampai dengan sekuat tenaga Bapak Ibu? Jadi bisa paham ya maksudnya, bahwa misalnya kita sedang menggenggam bahan yang sangat berharga, kemudian ada bujukan dari teman atau rekan kita mengatakan bahwa dengan mengiming-imingkan kita mungkin ada sesuatu yang bikin kita tergoda atau bagaimana, tetapi setelah mendapat bujukan atau rayuan seperti itu, apakah kita bersedia membuka atau tidak? Itu tergantung dari kita. Kira-kira saya minta tanggapan dulu. Kalau seandainya kita di posisi ini, apakah kita membuka karena ada rayuan atau godaan, ataukah kita tetap menutup kepalan tangan kita karena kita menganggap bahwa itu adalah hal yang sangat berharga bagi kita dan kita tidak akan membuka itu? Atau memang waktu itu kita membutuhkan ini, saya butuh sekali uang, jadi memang saya harus buka karena lihat tawaran itu besar sekali itu, 1 miliar, contoh misalnya, tawaran yang begitu besar. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak Ibu? Apakah tetap menutup ataukah membuka kepalan tangan itu? Kira-kira siapa yang mau berbicara? Oh iya, Ibu Lin. Ibu bisa tolong. Oke, mic-nya ke belakang. Baik Ibu, jadi ini kembali kepada kita pribadi masing-masing bagaimana kita menyikapi hal ini. Kalau untuk saya secara pribadi, karena saya menganggap bahwa itu sangat penting, maka saya pasti akan menjaganya dan tidak akan menukar dengan hal apapun. Karena kalau saya berani menukar dengan sesuatu hal yang ditawarkan, berarti hal itu tidak penting dan buat apa juga saya harus jaga. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Ini dari menurut Ibu Lin, mungkin ada tanggapan dari teman guru yang lain? Setuju semua kan? Menganggap itu penting jadi tidak perlu dibuka. Begitu ya? Oke, baik. Kita lanjut. Jadi menyangkut kontrol, ini sebentar kita mau masuk ke materi kontrol diri ya. Jadi menyangkut kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepalan tangan kita, itu tergantung pada diri kita masing-masing, sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi kembali ke diri kita masing-masing. Kalau misalnya waktu itu kebutuhan dasar kita bahwa saya butuh uang, contoh, itu kembali ke diri kita masing-masing. Kita bisa merefleksikan diri bahwa itu kembali ke
diri kita masing-masing. Itu adalah unsur intrinsik dalam diri kita. Bahwa kita mau, kita terlena dengan godaan, ya silakan. Tapi bukan berarti bahwa orang lain, karena kita terpengaruh dengan orang lain. Tetapi itu berdasarkan kebutuhan dasar kita. Nanti sebentar kita akan lihat tentang kebutuhan dasar pada manusia. Jadi intinya bahwa kita sendiri yang memegang kontrol atas diri kita. Contohnya tadi seperti kepala tangan itu kita mau buka atau ditutup, itu urusan kita. Kita sendiri yang mengontrol diri kita. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Perubahan paradigma tentang dunia pendidikan. Yang pertama itu, lihat di sebelahnya ada stimulus respon tentang dunia. Yang berikut kita masuk ke teori kontrol. Jadi stimulus respon tentang dunia itu berdasarkan pemikiran kita selama ini, bahwa kita berpikirnya seperti itu. Ternyata teori kontrolnya beda, seperti itu misalkan. Stimulus respon tentang dunia, kita lihat yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Kita berpikir bahwa kebutuhan kita sama. Ternyata teori kontrol mengatakan bahwa realitas atau kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda. Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang berikut, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha untuk mengubah orang. Kadang dalam kehidupan sehari-hari kita pikir bahwa kenapa dia begitu, kenapa dia harus ikut sesuai dengan kemauan kita. Kita berpendapat seperti ini, dia juga harus pendapatnya seperti ini. Nah itu menurut pikiran kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak dalam hal ini bahwa kita tidak bisa merasa bahwa kita bisa mengubah orang lain. Kita harus lebih memahami. Kemudian yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku yang kita lihat, perilaku kita manusia itu semuanya itu punya tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu stimulus responnya. Kemudian teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Itu tadi yang kita sudah lihat tadi. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi saya ini pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang kalau misalnya kita membujuk seseorang, kalau misalnya tidak mau, pasti hasil akhirnya kita pakai paksa saja. Dan kita menganggap bahwa itu benar. Pakai paksa ya, kasih kayak mau. Awal-awalnya itu dia tidak mau, tapi setelah saya paksa, akhirnya baru dia mau. Dan kita menganggap bahwa itu benar yang kita lakukan. Jadi selama ini kita punya pemikiran seperti itu. Tapi di teori kontrol bahwa kolaborasi, kerjasama, dan konsensus artinya kesepakatan yang dibangun bersama. Berdasarkan kesepakatan bersama, menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kemudian terakhir, dalam stimulus respon itu model berpikir menang kalah. Jadi ada yang menang, ada yang kalah. Sementara di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Itu nanti sebentar kita lihat di penyelesaian kasus, bagi kita bisa lebih memahami itu. Menang-menang, bahwa tidak ada yang kalah di situ. Kita lanjut ke slide berikutnya. Sekarang kita lihat, kita masuk ke disiplin. Apa makna disiplin? Apa makna disiplin bagi kita? Kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid? Apakah guru yang bisa mendisiplinkan murid? Ataukah kepala sekolah? Ataukah orang tua murid? Ataukah murid itu sendiri? Jadi mengapa? Jadi di sini saya juga kembali meminta pendapat dari teman-teman yang ada di sini. Akhirnya menurut teman, apa makna arti dari disiplin itu sendiri?
yang menurut pemahaman kita, kemudian siapakah yang bisa mendisiplinkan murid itu? Ayo, kira siapa yang berpendapat? Pak Rinto mungkin? Oh iya, Ibu Mary, ya, Ibu Mary silakan. Yang dimaksud dengan disiplin atau arti daripada disiplin adalah segala sesuatu perilaku yang dijalani sesuai dengan kesepakatan bersama. Terus siapa yang bisa mendisiplinkan murid? Yang pertama, sesuatu disiplin itu yang sudah kita sepakati bersama itu dari muridnya sendiri yang bisa disiplinkan. Guru hanya bisa menuntun sesuai dengan arahan tadi. Nah, begitu saja dari saya kembali. Oke, baik. Terima kasih atas pendapatnya. Ibu Mary, mungkin ada lagi yang mau berpendapat? Tidak ada ya? Nah, sekarang kita lihat ke slide berikutnya. Nah, kita lihat dulu makna dari disiplin itu sendiri ya. Dan disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Kadang kita melihat kalau kita sebut disiplin, berarti sudah tidak nyaman. Karena kita harus disiplin, berarti kita sudah rasa bahwa kita tidak nyaman menjalankan itu. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini, disiplin itu sebenarnya adalah ini. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri. Kita bisa memerintah kita punya diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Jadi itu adalah makna disiplin. Disiplin itu kemampuan kita untuk mengontrol diri, kita memerintah kita punya diri sendiri tanpa ada terperintah dari orang lain atau tanpa dipantau oleh orang lain, tanpa disuruh, kalau kita menerapkan disiplin seperti itu, saya rasa kita yakin semuanya pasti bisa berjalan dengan aman. Dalam suatu lembaga, kalau kita memegang teguh dengan disiplin, makna disiplin itu, saya rasa semuanya pasti berjalan dengan aman. Kita bisa mengontrol diri kita sendiri tanpa harus kita diperintah, tanpa harus kita disuruh dan sebagainya, tanpa harus orang yang mengontrol kita, tanpa harus ada yang memantau bahwa kita ini disiplin atau tidak. Harus kita lihat dulu, orang pantau kalau kita disiplin. Kalau orang sudah tidak memantau kita, berarti kita seenak. Berarti itu bukannya, berarti ini juga masuk dalam unsur intrinsik. Kembali ke pribadi kita masing-masing bahwa kita yang memerintah diri kita sendiri, kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Begitu. Kita slide berikutnya. Kemudian masuk dari nilai-nilai tadi, nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dalam profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. 6 dimensi kita di sini sudah mengenal ini karena setiap hari kita kebiasaan anak-anak menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. 4, mandiri. 5, kreatif. Dan 6, bernalar kritis. Lanjut, teori motivasi perilaku manusia.
semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang kita sudah kenal tadi bahwa setiap perilaku manusia itu mempunyai tujuan. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu adalah motivasi eksternal yang datangnya dari luar, bukan dari dalam diri. Untuk menghindari ketidaknyamanan, supaya kita nyaman. Nah, itu berarti bukan dimaksudkan itu adalah motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga institusi ini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Berarti kan ada iming-imingnya. Kalau saya buat itu, saya dapat apa? Imbalannya apa untuk saya? Motivasinya itu juga adalah motivasi eksternal yang datangnya dari luar. Nah, yang ketiga ini adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, untuk menghargai diri sendiri ini, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal. Jadi tujuan dari disiplin positif. Jadi untuk menghargai diri sendiri. Kalau kita sudah menghargai diri sendiri, jelas orang lain pasti akan menghargai kita. Jadi seperti itu. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi itu pertanyaan untuk menghargai diri sendiri. Jadi teori motivasi perilaku manusia ini, dua ini adalah motivasi eksternal. Sementara yang kedua untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi internal. Dari tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Nah, kita masuk ke kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu atau melakukan tindakan atau pelanggaran atau kasus-kasus yang kita lihat sekarang itu karena adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi, yang belum didapat, sehingga mereka melakukan atau seperti kita lihat kita punya anak-anak di sekolah ini banyak melakukan pelanggaran, banyak buat masalah-masalah, kasus-kasus dan sebagainya. Itu karena adanya kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi kita lihat ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Survival itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan cinta dan kasih sayang, love in belonging. Yang ketiga, kebebasan, freedom, kebutuhan akan kebebasan. Kita manusia ingin bebas. Ya. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan, kesenangan, butuh untuk bersenang-senang. Yang kelima, kebutuhan akan kekuasaan, power, kebutuhan akan kekuasaan. Jadi ini adalah kebutuhan dasar yang ada pada manusia dan juga pada anak-anak kita. Jadi kita sebagai pendidik, sebagai guru, kita harus bisa mengenal kebutuhan dasar ini sehingga kita bisa menangani masalah yang dilakukan oleh siswa-siswi kita. Sehingga kita bisa tahu, kita bisa kenal siswa kita seperti apa dan bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Nah, sekarang kita berpindah berikutnya. Ini contoh kasusnya. Ibu Rina, sebut saja Ibu Rina, guru kelas 6 di SD Impres Dobolabo, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya bernama Farel. Kita sebut saja nama Farel. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Farel yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini Farel ini seringkali meminta bekal makan siang kepada teman-temannya di kelas. Dia pakai paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Rina, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, menurut Bapak Ibu kira-kira alasan apa sampai Farel ini melakukan hal seperti itu? Jadi mungkin ceritanya Farel ini dia tidak membawa bekal, sehingga di kelas itu dia pakai paksa dan mungkin main rampas-rampas saja teman-temannya punya bekal. Nah, jadi di sini untuk mengatasi masalah ini
kebutuhan dasar ini. Sampai pada ini seperti ini, kira-kira kenapa dia? Jadi kita harus pahami dulu. Jadi kadang mungkin selama ini mungkin saya, jadi kita pengalaman kita sebagai guru, kadang lihat begitu kita langsung tempeleng, langsung pukul, langsung ya memberikan hukuman tanpa kita bertanya. Kita tahu bahwa itu adalah kejahatan yang luar biasa. Dan kita tidak melalui proses bagaimana cara untuk membina anak, bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan yang sudah dilakukan oleh anak seperti itu. Jadi itu jadi kita lihat bagaimana caranya. Ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif Ibu Lina, sebaiknya mencari tahu alasan Farel melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Farel tersebut. Jadi ada kebutuhan Farel itu yang belum dipenuhi, makanya dia melakukan hal seperti itu. Yang pertama, apabila jawaban Farel, misalnya sekarang kita bertanya kepada Farel, ini proses penyelesaiannya. Kita panggil Farel baru kita tanya, apabila jawaban Farel karena ia lapar dan orang tuanya tidak membuatkan bekal makan siang, berarti kebutuhannya adalah mau bertahan hidup. Itu kalau dia sudah lapar, kita harus mencari tahu dulu. Kalau dia lapar, kalau kita sudah tahu seperti ini, bagaimana tindak lanjut kita guru? Kalau dia lapar, mungkin kita mendekati orang tuanya, kita panggil orang tua bahwa penyelesaiannya orang tua harus menyiapkan bekal untuk anaknya dan seperti itu. Karena mungkin dia lapar waktu itu, maka dia lantas teman-temannya punya bekal. Sementara orang tuanya tidak menyiapkan bekal untuk dia. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila jawaban Farel karena ia senang, temannya jadi memperhatikan dia, berarti kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Dan mungkin anak ini kurang diperhatikan, mungkin di rumah ataukah kita di sekolah sebagai guru, kita kurang memperhatikan dia, sehingga tindakannya seperti itu. Jadi itu kembali ke kita guru, kita merefleksikan diri, kita bagaimana ini untuk menangani anak seperti ini. Mungkin caranya kita panggil dia membutuhkan kasih sayang yang lebih. Jadi tidak apa kita memberikan perhatian yang lebih dari teman-temannya, sehingga mungkin kebutuhan dasarnya itu, kita bisa tahu bahwa dia membutuhkan cinta dan kasih sayang. Mungkin di rumah kurang diperhatikan, orang tuanya terlalu sibuk kerja. Mungkin kalau kita tahu seperti itu, kita bisa menindaklanjuti dengan kita memberi perhatian dan juga kita bisa mengundang orang tuanya dan kita sampaikan mungkin masalah di rumah dan sebagainya sehingga anaknya seperti itu. Kita lanjut yang berikut, yang ketiga. Apabila jawaban Farel adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, berarti kebutuhannya adalah penguasaan atas kemampuan. Jadi kayak dia menganggap bahwa di kelas itu dia yang berkuasa. Jadi dia seenaknya rampas ini, rampas itu, tarik sana, tarik sini. Walaupun dia tidak bawa bekal, tetapi dia menganggap bahwa saya berkuasa. Walaupun saya tidak bawa bekal, saya bisa dapat makan hari ini. Jadi seperti itu. Jadi itu juga kita kembali kepada kita guru, bagaimana cara kita mengatasi anak itu dan cara kita guru. Kemudian yang keempat, apabila jawaban Farel karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibuat ibunya karena selalu yang sama saja, berarti kebutuhannya adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Dia mungkin bosan, mamanya hanya buat itu saja, hanya telur dadar saja ataukah hanya mie saja, dia bosan. Berarti tindakan kita sebagai guru itu apa? Berarti mungkin kita panggil orang tuanya, harus ganti menunya karena ini anak bosan. Kalau setiap hari makan yang itu saja, lauknya diganti atau bagaimana kita buat pendekatan orang tua. Atau kalau misalnya tidak, bisa kita guru buat pendekatan terhadap teman-temannya, bisa mengganti bekalnya, ya, supaya mereka bisa makan bersama sehingga dia tidak bosan dengan menu yang sama saja yang dibuat oleh ibunya, seperti itu. Nah, kemudian yang berikut, apabila jawaban Farel karena isen dan menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena ambil makanannya, berarti kebutuhannya adalah kesenangan. Dia senang sekali kalau dia bisa buat teman-temannya menjadi kesal, jengkel, senang. Itu kebahagiaan tersendiri buat dia. Nah, jadi kita harus mengenali setiap siswa kita
Dan kita harus paham dia ini termasuk kebutuhan dasar yang mana yang belum dipenuhi oleh anak-anak kita. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut yang berikut. Nah, model disiplin yang memenuhi kebutuhan murid yang dikembangkan oleh Diane Gosen dengan pendekatan restitusi yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Jadi ada posisi kontrol. Nah, 5 posisi kontrol tersebut adalah penghukum, yang kedua pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, 4 pemantau, 5 manajer. Jadi ini adalah posisi kontrol yang dilakukan oleh guru selama ini. Kita sebagai pendidik itu menggunakan posisi kontrol ini. Jadi saya sendiri sebagai guru, jadi kita lihat kadang posisi kontrol yang kita buat untuk menghadapi atau menangani kasus atau permasalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh siswa kita itu, kita biasa ini. Pertama, saya rasa kita sering langsung menghukum anak itu. Nah, kemudian mungkin kadang dalam berjalan penghukum bisa juga membuat merasa bersalah. Itu dengan menggunakan kata-kata kita yang seolah-olah bikin anak itu merasa menyesal sekali, merasa bersalah sekali. Anak itu seolah beranggap bahwa dia tidak ada apa-apa. Dengan kata-kata kita saja itu sangat menyakitkan mereka. Kemudian sebagai teman ini juga, kadang kita membuat diri sebagai teman ada positif dan ada negatifnya. Karena kita sebagai teman, anak-anak nanti bergantung ke kita dan mereka lebih menghargai kita dibandingkan guru-guru yang lain. Misalnya kita sebagai guru kelas atau guru-guru mata pelajaran, kalau kita hanya menonjolkan sedikit-sedikit, kita kasih hadiah dan sebagainya, nanti guru-guru yang lain mereka tidak anggap lagi. Kalau anggap bahwa kita itu, mereka bersadar sepenuhnya kepada kita. Kemudian pemantau ini dalam hal sering menggunakan catatan-catatan, sering pantau data-data yang dia kumpulkan. Kemudian kalau anak itu baik, dia kasih reward atau penghargaan atau hadiah. Kalau anak itu buruk, dia kasih hukuman. Nah, kemudian manajer ini adalah cara penyelesaian masalah yang terbaik yang diajukan oleh diajukan untuk kita dalam proses penanganan masalah yang ada di sekolah. Kita bisa lihat satu persatu ini. 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum. Nah, jadi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Dan fisik itu dengan tindakan langsung, pukul dan sebagainya. Verbal itu dengan kata-kata ucapan. Ucapan itu juga sangat menyakitkan. Itu juga adalah bentuk hukuman. Kata-kata itu juga sangat menyakitkan bagi anak. Jadi orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat bisa menekan murid-murid lebih dalam lagi. Jadi guru yang menerapkan posisi penghukum itu selalu berkata begini, patuhi aturan saya, atau awas kalau tidak patuhi aturan saya. Nah, kamu selalu saja salah. Nah, selalu pasti, selalu yang terakhir selesai. Misalnya suatu pekerjaan yang dikerjakan, dia itu selalu selesai. Kita mengatakan seperti itu. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan cara dia pakai dengan cara dia sendiri, dan dia merasa, nah ini posisi ini yang mau menang kalah tadi. Ini yang membuat identitas anak menjadi gagal. Menang, guru menang, anak selalu kalah. Posisi stimulus respon tentang dunia pemikiran kita bahwa ada yang menang, ada yang kalah. Dan kita guru selalu posisi menang. Dan ini penghukum. Nah, kemudian yang berikut, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini biasanya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, dia merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Kita menganggap bahwa kita ngomong seperti itu, pasti murid ini merasa bahwa dia akan berubah. Menurut kita itu bahwa dia pasti akan berubah kalau saya mungkin dia sudah kasihan dengan saya.
Tetapi justru dengan kata-kata kita seperti itu akan membuat murid itu merasa sangat bersalah sekali. Dia akan merasa sangat bersalah. Saya buat begini, dia akan merasa sangat bersalah. Ini juga akan membuat identitas murid menjadi gagal. Dia akan merasa bersalah dan menganggap bahwa dia tidak ada apa-apa. Dia melakukan kesalahan yang begitu besar. Nah, jadi dengan kata-kata kita seperti itu yang bisa menyakitkan bagi murid. Berikut posisi kontrol teman. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu bujukannya, membujuk, merayu. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif, bisa hal yang baik dan bisa juga hal yang buruk. Positif di sini berupa hubungan baik yang berjalan antara guru dan murid. Jadi guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata seperti ini, ayo bantulah demi ibu ya, ayo bantulah demi ibu ya, ayo ingat tidak dengan bantuan ibu selama ini. Jadi itu lagi semua, ingat tidak dengan bantuan ibu selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Jadi dengan kata-kata itulah yang membuat anak-anak itu bersandar sepenuhnya kepada guru. Dia tidak memikirkan lagi, kalau misalnya ada tugas atau PR yang belum dia kerjakan atau suatu kesalahan yang dia buat, dia menganggap kita sebagai temannya, sedikit-sedikit dia akan lari ke kita. Dia akan lari ke kita dan dia tidak akan bertanggung jawab. Dia tahu bahwa kita temannya, kita pasti akan membantunya. Jadi seperti itu. Itu adalah posisi teman. Memang ada hal positif dan juga ada negatifnya. Dampaknya untuk murid kita. Hal negatif dari posisi teman adalah bila satu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, kalau kita sudah bantu dia terus, kemudian ada hal yang kita halangan atau kita tidak bisa bantu dia, maka dia akan berkata begini, saya pikir bapak atau ibu guru ini teman saya. Kita sudah bantu dia lagi. Saya pikir begitu. Dia sudah menaruh harapan yang sepenuhnya kepada kita, karena dia menganggap kita adalah temannya yang selalu membantu dia. Ketika dia berbuat masalah atau hal yang dia buat yang dia tidak mampu, dia bersandar kepada kita. Dia menganggap bahwa kita satu-satunya orang yang bisa bantu dia. Kemudian satu ketika kita tidak bantu, maka dia akan mengatakan hal seperti ini. Saya pikir bapak ibu itu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Jadi hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Jadi yang seperti saya katakan di awal bahwa kalau memang dia merasa akrab dengan guru itu, dia hanya ikut di guru itu saja. Karena guru yang lain suruh mereka tidak akan mau ikut. Atau mungkin guru tersebut sering kasih dia uang, kasih hadiah dan sebagainya, penghargaan. Jadi dia akan ikut pada guru yang itu. Suruh apa saja pasti dia mau. Tetapi yang lain, karena tidak pernah kasih dia apa-apa, dia tidak akan ikut. Jadi seperti itu. Jadi itu berpengaruh terhadap siswa kita juga. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Tidak ke slide berikutnya, posisi kontrol pemantau. Jadi memantau itu berarti sama dengan mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, dari pertanyaan yang kita ajukan seperti ini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Karena kita berdasarkan data-data kita, kemudian kita menyampaikan itu kepada mereka. Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data-data yang digunakan, dan sebagainya. Jadi posisi itu sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi posisi itu, posisi pemantau. Kita lanjut ke slide berikutnya, ini posisi manajer. Jadi posisi manajer inilah posisi yang paling bagus yang dianjurkan bahwa kita guru harus bisa menerapkan
siswa kita. Ibu, jadi posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Jadi mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Atas apa yang dibuatnya, murid harus bisa bertanggung jawab atas perilaku yang dibuatnya. Dia harus bisa bertanggung jawab, kemudian murid dapat menemukan solusi atau jalan keluar dari masalah atau tindakan yang telah dibuat. Dia sendiri yang nanti akan menemukan solusi. Dia sendiri dalam arti bahwa dengan bimbingan guru, kemudian itu dan kita jalankan sebentar dengan cara restitusi tadi. Bagaimana langkah-langkahnya sehingga murid itu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Namun murid kita akan menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, serta menjadi manusia untuk dirinya sendiri. Apabila kita mengacu pada restitusi di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain, serta dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Jadi seorang manajer dalam menyelesaikan masalah dia akan berkata seperti ini: apa yang kita yakini, atau apa yang kami yakini. Yang bertanya kepada anak seperti itu kembali ke keyakinan kelas atau kesepakatan yang sudah dibuat di kelas. Apakah kamu meyakininya? Kamu berbuat itu apakah kamu yakin? Jika kamu menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya sendiri. Jadi seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Kita lihat yang berikut. Dari posisi kontrol ini, kira-kira posisi kontrol mana yang harus diterapkan pada murid dan mengapa? Sekarang saya minta tanggapan dari teman-teman tadi. Jadi kan ada 5 posisi. Saya kembali lagi 5 posisi kontrol tadi yang kita sudah dengar ini. Jadi kira-kira posisi kontrol mana yang baik untuk kita terapkan? Apakah kita guru sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Posisi kontrol mana yang dari 5 posisi kontrol mana yang harus diterapkan kepada murid? Kira-kira siapa yang mau berbicara? Ya, silakan Ibu Mary. Baik, dari simakan tadi yang dipaparkan bahwa dari 5 posisi kontrol, menurut saya posisi kontrol yang terakhir yaitu guru sebagai manajer. Kalau sebagai manajer itu kita kembali kepada kebutuhan dasar siswa itu sendiri, bahwa kembali kepada siswa itu sendiri memanage diri bagaimana untuk berperilaku. Saya kembali. Oke, terima kasih dari Ibu Mary. Mungkin ada lagi tanggapan dari teman-teman? Baik, kita sepakat bahwa posisi kontrol yang kita gunakan bahwa yang terbaik untuk kita adalah posisi kontrol manajer. Karena di mana pada posisi kontrol ini, setelah siswa melakukan kesalahan, mereka sendiri yang akan bertanggung jawab mencari solusi. Bagaimana solusi atau jalan keluar, bagaimana mengatasi permasalahan yang sudah mereka lakukan, dan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Seperti itu. Lanjut yang berikut, tentang keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, terlepas dari latar belakang, suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan.
Jadi sebelum-sebelumnya di kelas mungkin saya juga pernah membuat peraturan kelas, ya. Jadi kita buat peraturan kelas. Jadi itu yang lama. Sekarang yang harus kita buat adalah keyakinan kelas. Jadi keyakinan itu maksudnya bahwa siswa itu lebih memahami, mereka lebih bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang nanti kita jelaskan kembali, nilai-nilai keyakinan itu. Jadi mereka lebih bertanggung jawab untuk melaksanakan itu ketimbang kita membuat peraturan. Kalau peraturan itu berarti setiap kita yang buat dan mereka harus menjalankan. Jadi seperti itu. Lanjut yang slide berikut. Bagaimana cara untuk membentukkan keyakinan kelas? Nah, dari keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan. Dia lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas itu bersifat pernyataan-pernyataan yang universal, yang umum. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hal-hal yang positif. Dari keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami atau diingat oleh siswa. Nah, semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi atau partisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Mereka kita harus kasih masing-masing mereka berpendapat. Nanti dari pendapat-pendapat itu baru kita rangkum menjadi sebuah keyakinan kelas yang akan dijalankan oleh mereka sendiri. Nah, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bukan abadi, ya. Jadi kita bisa tinjau kembali sesuai dengan kebutuhan. Lanjut. Nah, kemudian kita lihat contoh aturan dan keyakinan. Misalnya aturan, murid harus membersihkan kelas. Nah, jika membersihkan diberikan penghargaan, jika tidak membersihkan diberikan hukuman. Itu jangka pendek. Berlakunya tidak selamanya. Unsurnya intrinsik tetapi jangka pendek. Jadi keyakinan kelas kami selalu menjaga kebersihan. Itu dalam arti bahwa siswa itu lebih bertanggung jawab. Mereka menyadari sendiri pentingnya nilai-nilai tanggung jawab yang ada. Kemudian aturan harus membersihkan kelas. Mereka keyakinan mereka bahwa kami harus menjaga kebersihan. Nah, selalu kembalikan buku pada tempatnya. Nilai keyakinan mereka harus tanggung jawab. Kalau kita bilang dilarang seolah seperti kita memerintah mereka. Nah, harusnya kalimat-kalimat positif yang bisa membuat mereka memahami dan mereka menjalankannya dengan senang hati, dengan bahagia. Nah, nilai-nilai itu yang mereka yakini bahwa dengan mereka menjalankan itu proses kegiatan atau pembelajaran di dalam kelas bisa berjalan dengan aman, lancar, dan mereka juga bersemangat untuk mengikuti proses pembelajaran di dalam kelas. Dilarang melakukan kekerasan, menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang menyontek saat ulangan ujian. Keyakinan kelas mereka harus bersikap jujur. Jujur ini dalam arti lebih umum. Jujur dalam hal apa saja. Tidak boleh menyontek, jujur dalam berbicara dan sebagainya. Nah, harus selalu membaca. Kebetulan di kelas 6B itu saya sudah terapkan sudah membuat pojok baca sehingga mereka itu selalu membudayakan membaca, selalu membaca. Jadi misalnya kalau aturannya harus selalu membaca, jadi mereka seolah diperintah bahwa harus membaca. Jadi keyakinan kelas itu kalimatnya membudayakan membaca. Jadi mereka menganggap bahwa membaca itu sebagai budaya, kebiasaan yang harus mereka jalankan dan dijalankan dengan senang hati, bukan harus diperintah atau dikontrol atau disuruh oleh gurunya. Jadi seperti itu. Jadi contoh kelas yang kami sudah buat di kelas 6B, bersikap jujur, saling menghargai, ada mengawali dan mengakhiri setiap kegiatan dengan doa nilai religiusnya, saling menghormati, saling peduli, menjaga kebersihan dan kesehatan, selalu menjaga ketertiban dan kerapian, selalu membudayakan membaca. Dan lanjut, yang berikut adalah restitusi. Jadi restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi itu guru dapat pertama, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif
positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi posisi control manager tadi yang kita terapkan itu dengan cara restitusi. Kemudian yang kedua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Jadi penawaran, kita hanya menawarkan, bukan kita memaksa bahwa siswa harus mengikuti kemauan kita. Jadi model berpikir menang-menang. Nah, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita buat kesepakatan dengan siswa. Jadi seperti itu. Nah, lanjut. Restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin murid. Mengapa harus menggunakan restitusi? Mengapa bukan yang lain? Jadi itu ada beberapa alasannya. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi siswa setelah dia berbuat salah, dia akan belajar dan dia akan tahu bahwa ini kesalahannya dan dia tidak akan mengulangi lagi kesalahannya. Jadi seperti itu. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dengan kita menggunakan segitiga restitusi yang kita belajar di slide berikutnya, maka kita bisa memperbaiki hubungan. Kalau kita langsung menghukum, maka bisa saja siswa itu dendam terhadap kita. Dan dendamnya berkepanjangan. Ini juga pengalaman juga. Ada teman-teman pengalaman waktu kita masih sekolah itu, waktu saya masih sekolah, ada guru yang langsung pukul dan siswa itu masih anti guru itu keliling sekolah. Karena dendam. Ya, dendam. Kadang kita tidak terlalu merasa bahwa kita punya siswa SD, tapi kalau misalnya sudah tingkatnya lebih tinggi, SMP atau SMA, kalau gurunya langsung ambil tindakan dengan memukul, mereka malu, sakit hati, dendam dan sebagainya. Nah, itu mereka akan dendam terus gitu dengan kita. Jadi seperti itu. Jadi ada cara terbaik bagaimana kita menangani setiap masalah atau pelanggaran yang dibuat oleh siswa kita. Nah, jadi yang berikut, restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam. Siswa bisa merefleksikan diri terhadap kesalahan yang telah dia buat. Dia bisa merefleksikan diri dan bisa berusaha untuk memperbaiki, mengubah apa yang telah dia buat menuju ke arah yang lebih baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi untuk berpindah dan evaluasi diri dan restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Jadi kalau misalnya siswa dan siswa sudah berbuat masalah, kita harus mengarahkan mereka untuk bertanggung jawab atas kesalahan yang telah dibuatnya. Jadi itulah mereka bisa memahami bahwa dampak dari tindakannya itu apa. Lain kali mereka tidak melakukan itu karena mereka sendiri akan bertanggung jawab terhadap kesalahan yang telah mereka buat. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik karena dalam restitusi diri murid belajar untuk mengubah kebiasaan dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Itu berarti bahwa kita lebih pada merefleksikan dirinya sendiri ketimbang dia harus menilai atau mengomentari teman-temannya yang bersalah. Berikut kita lihat cara penyelesaian masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Caranya itu ada 3. Yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga dengan menanyakan keyakinan. Jadi bentuknya segitiga itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Jadi kita lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Artinya bahwa kebutuhan dasarnya juga belum dipenuhi lagi. Ya. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi yang pertama, menstabilkan identitas anak. Kita lihat, kalau kita mengkritik murid pada saat mereka melakukan kesalahan,
maka akan membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin anak murid kita menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat yang ada di bawah ini untuk menstabilkan identitas anak. Berbuat salah itu tidak apa-apa, kita stabilkan dulu identitasnya, walaupun dia melakukan kesalahan yang besar. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita mengatakan kepada mereka bahwa setiap manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya sebagai guru juga biasa melakukan kesalahan. Misalnya anak itu datang terlambat, kita panggil baik-baik, kita tanyakan, cari tahu permasalahannya. Nah, dia bilang saya datang terlambat ibu juga biasa datang terlambat. Supaya kita menguatkan mereka. Kemudian sampaikan kepada mereka bahwa kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kemudian kita sampaikan bahwa ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Kalau misalnya ada dua anak yang berkelahi bertengkar baku pukul dan sebagainya, kita mengatakan bahwa ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tetapi ibu di sini yang ingin mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi itu. Kita mencari jalan keluarnya bersama. Jadi kalau misalnya anak itu berbuat masalah, kita panggil dengan sepeleng dan sebagainya, jelas anak itu dia akan jujur. Dia tidak mengungkapkan isi hatinya. Kenapa sampai dia buat begitu? Kenapa? Kita susah untuk mengetahui jawaban dari mereka. Kalau kita mengikuti langkah-langkah ini, saya yakin karena ini berdasarkan teori yang sudah dibuat, berarti sudah banyak yang melakukan ini dan berhasil. Bahwa kalau anak setelah melakukan kesalahan, kita harus menggunakan cara-cara seperti itu. Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas anak. Kemudian kita mengatakan bahwa kamu pernah merasa begitu. Dan terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kalau dia melakukan kesalahan, dia akan merefleksikan dan kita mengucapkan kalimat seperti itu. Jadi itu untuk menstabilkan identitas anak. Yang berikut, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan kita dilakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kembali ke kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari tindakan, jadi kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Jadi teori kontrol itu semua tindakan manusia baik dan buruk itu pasti mempunyai maksud atau tujuan. Jadi perilaku manusia, setiap tindakan yang manusia lakukan itu pasti memiliki tujuan. Cuma kita tidak menanyakan, kita tidak mencari tahu, kita tidak memahami apa sebenarnya tujuannya, apa sebenarnya kebutuhan anak itu yang belum terpenuhi. Kita langsung labrak saja. Jadi itu pengalaman saya juga selama ini ketika kita mengajar di kelas, anak ada yang tidak mendengar, misalnya tidak ada perhatian, dan kami secara jelaskan di depan lupa. Selesai, kita aman, kita benar. Anak itu bagaimana? Tapi kita tidak memikirkan bagaimana posisi anak itu. Jadi seperti itu tindakan manusia, teori kontrol itu bahwa tindakan manusia baik itu baik atau buruk pasti dia itu memiliki tujuannya tertentu. Yang berikut, validasi tindakan yang salah. Ada kalimat tindakan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kita akan lihat reaksi siswa itu seperti apa. Mungkin waktu itu dia berkelahi dengan temannya, dia sampai tidak menyiram temannya dengan air atau apa, setelah kita cari tahu permasalahannya. Kita bisa mengatakan bahwa padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari itu. Iya, saya sebenarnya begini mau dorong dia, mau tusuk dia, tapi saya masih berpikir lagi. Ini kan kita bisa mengetahui bahwa anak kita seperti ini. Ini kita bisa mengarahkan mereka yang baik untuk kamu tidak melakukan seperti itu. Kamu bayangkan saja, seandainya kamu sampai tusuk dia, dorong dia atau bagaimana dengan anak itu. Kamu mau nanti seperti itu, kamu nanti begitu. Nanti kita arahkan mereka seperti itu. Jadi itu mereka akan bisa lebih memahami dan bisa mencari tahu jalan keluar apa tindakan mereka yang terbaik yang harus mereka lakukan. Itu membuat murid lebih berefleksi. Mereka bisa merefleksikan diri mereka. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Mereka pasti akan mengatakan, ya bisa melakukan itu karena
begini. Mereka akan menyampaikan alasan mereka. Karena mungkin dia diganggu lebih dahulu, ataukah mengambil barangnya dan sebagainya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kalau kita jelaskan sikap yang baiknya itu seperti apa, kasih pemahaman kepada mereka. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan 3 laku yang salah telah divalidasi pada langkah 2, maka anak akan siap untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nilai-nilai itu yang kita sudah buat keyakinan kelas bersama mereka tadi. Keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nanti mereka akan mengatakan seperti apa pemahaman mereka tentang itu. Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Seperti itu. Ini kita memacu siswa untuk berefleksi. Jadi baik sekian saja pemaparan materi dari saya. Dan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan masukan dari teman, saya persilakan. Mungkin satu orang saja kita punya waktu. Ya, silakan Ibu Lin. Di belakang sudah angkat tangan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih juga untuk materi yang diberikan kepada kami pada pagi hari ini. Dari materi yang dipaparkan pada hari ini, saya merasa banyak hal yang selama ini masih belum ada dalam diri saya sebagai seorang guru. Jadi pada kesempatan ini saya tidak memberikan pertanyaan, tapi saya memberikan tanggapan untuk kita sama-sama merefleksikan diri kita masing-masing. Melihat keadaan kita selama ini, kita boleh dikatakan bahwa belum sama sekali menerapkan dengan apa yang dimaksudkan dengan budaya positif tadi. Maka satu harapan saya mungkin ke depannya setelah kita mendengarkan materi yang diberikan hari ini dan menjadi bahan pembelajaran untuk kita, mungkin kita bisa secara perlahan-lahan untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama saat kita berada di lingkungan sekolah, ketika kita berhadapan dengan siswa atau anak didik kita masing-masing, sehingga cara lama yang selama ini kita gunakan itu kalau kita lihat berdasarkan teori tadi itu sangat jauh berbeda sekali dengan apa yang kita terapkan selama ini, sehingga mungkin dengan kita mencoba untuk menerapkan hal yang hari ini kita pelajari bersama, mungkin bisa membawa dampak yang lebih baik ke depannya. Sekian saja saya kembalikan. Oke, masukan yang bagus dan luar biasa untuk kita semua yang ada di sini. Baik, terima kasih untuk Ibu Lin yang telah memberikan masukan positif untuk kita. Bisa rasa itu kita bisa terima semua ya. Ya, setelah mendengarkan materi ini, kita berusaha, bukan berarti bahwa kita harus langsung kita berusaha pelan-pelan untuk merubah diri kita, memperbaiki diri kita, supaya kita bisa menerapkan atau melakukan hal yang terbaik, bisa menyelesaikan proses, bisa menyelesaikan masalah atau pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh siswa supaya berdampaknya baik kepada siswa maupun untuk kita. Oke, baik, itu saja. Terima kasih untuk perhatian kita semua. Salam bahagia untuk kita semua. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Maria Franselina Bara, guru dari SDI Tenangalu, rekan sejawat dari Ibu Mariam Bindi. Setelah saya mengamati dan mencermati beliau selama mengikuti pendidikan guru penggerak, banyak perubahan yang beliau buat di kelas maupun di sekolah, yang mana membuat murid lebih disiplin dan sadar dengan sendirinya tentang tanggung jawab mereka sebagai murid di kelas maupun di sekolah. Dengan dibuatnya keyakinan kelas, murid lebih giat dalam belajar serta semakin bertanggung jawab, dan dengan dibuatnya pojok baca di kelas juga,
membuat siswa semakin rajin belajar, dan atas ide beliau juga untuk membuat pondok baca di sekolah. Hal ini terwujud karena Ibu Maryam Bindi menerapkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama murid di kelas, sehingga disiplin positif tercipta dan pada akhirnya dapat menciptakan budaya positif di sekolah. Saya sangat terinspirasi atas materi budaya positif yang beliau sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mikaelo Kaindra Kleta Pangu, murid kelas 6B SDI Tanangalu. Selama ini Ibu Maryam Bindi telah mengajarkan nilai-nilai kebajikan. Kami bersama Ibu Maria telah membuat keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah disepakati bersama. Saya sangat senang telah membuat keyakinan kelas ini karena membuat kami merasa semangat, aman, nyaman, dan bahagia untuk mengikuti pelajaran. Terima kasih.